Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, dengan nomor pokok mahasiswa 1906158. Di sini saya akan membahas tentang domain masalah dan sistem pakar. Di mana domain masalah dan sistem dan tipe sistem pakar ini saya akan membahas untuk memenuhi salah satu tugas sistem pakar yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yang mana di dalam domain masalah dan tipe sistem pakar ini eh, ada pembahasannya, yaitu yang pertama ada domain masalah pada sistem pakar, yang kedua ada kategori sistem pakar, dan yang ketiga tipe sistem pakar. Di sini saya akan membahas satu persatu, di mana domain masalah pada sistem pakar itu apa, yang kedua kategori sistem pakar itu apa, dan yang ketiga tipe sistem pakar itu kayak gimana. Nah, yang pertama itu ada domain masalah sistem pakar. Di sini untuk domain masalah pada sistem pakar ini masalah bidang atau ruang lingkup yang khusus seperti kedokteran, keuangan, bisnis, teknik, dan lain-lain. Nah, domain masalah ini di bidang ini khususnya di dalam ruang lingkup yang khusus ada kedokteran, ada keuangan, ada bisnis, dan ada ilmu teknik lain sebagainya. Nah, di domain masalah sistem pakar ini ada yang dimaksud dengan sistem expert, di mana sistem expert ini lebih dikenal dengan pengetahuan, inferensi pengetahuan, mengambil pengetahuan yang spesifik dalam domainnya. Mesin inferensi terdiri dari algoritma untuk memanipulasi pengetahuan yang dipresentasikan dalam basis pengetahuan. Nah, untuk yang kedua, di sini ada kategori sistem pakar, yang mana kategori sistem pakar ini telah dibuat untuk memecahkan berbagai macam permasalahan dalam berbagai bidang seperti matematika, teknik kedokteran, kimia, farmasi, sains, komputer, bisnis, hukum, pendidikan, sampai pertahanan. Di dalam sistem pakar ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kesehatan, sekalipun bisa untuk permasalahan kesehatan bisa diselesaikan dengan sistem pakar ini, untuk perhitungan, matematika, sampai ke teknik dan sains komputer. Secara umum ada beberapa kategori dan area permasalahan sistem pakar. Nah, di sini ada kategori problem sistem pakar yang saya sematkan pada gambar tersebut, di mana di dalam kategori problem sistem pakar ini ada beberapa poin. Di poin-poin yang pertama itu dan yang terakhir itu akan coba saya jelaskan. Yang mana poin yang pertama di sini ada interpretasi. Yang dimaksud dengan interpretasi ini keputusan atau deskripsi tingkat tinggi dari sekumpulan mata mentah, termasuk diantaranya juga pengawasan, ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analis. Itu yang dimaksud dengan interpretasi. Terus yang kedua di sini ada proyeksi, yang mana proyeksi ini memprediksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, diantaranya peramalan prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil militer, pemasaran atau peramalan. Yang selanjutnya di sini ada diagnosis, yang mana diagnosis ini untuk menentukan sebuah multifungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Di sini juga ada desain, yang mana desain ini menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Terus di sini ada perencanaan. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan ini merencanakan serangkaian tindakan yang akan mencapai sejumlah tujuan-tujuan. Nah, jadi kalau misalkan sebelum ke pembangunan atau ke pengembangan, alangkah baiknya kita merencanakan dulu apa sih untuk sistem pakar ini. Alangkah baiknya kita harus merencanakan dulu. Nah, setelah direncanakan, ini di sini ada memonitor. Di dalam monitor ini sama sih, seperti hampir sama dengan perencanaan menurut saya. Jadi kalau misalkan sebelum ke pembangunan, sebelum ke pengembangan, alangkah baiknya kita sistem pakar ini dimonitor terlebih dahulu. Di sini yaitu ada
eh, repair, yang mana yang di repair ini atau debugging ini eh, untuk mendeteksi dan mengoreksi defisiensi. Di sini ada pengendalian, yang dimana pengendalian ini dikendalikan untuk pada sistem pakar. Ada seleksi juga dan ada simulasi. Nah, untuk yang terakhir di sini ada tipe sistem pakar. Di dalam tipe sistem pakar ini ada 3 tipe sistem pakar. Yang pertama, berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan berdiri sendiri itu sistem pakar murni dan berdiri sendiri, artinya program utama tanpa mengandung subratin yang memakai teknik algoritma konvensional. Jadi yang mana berdiri sendiri ini, sistem pakar ini tidak memakai algoritma konvensional. Yang kedua, di sini ada tergabung, yang mana tergabung ini sistem pakar yang dikelilingi oleh program lainnya, artinya sebuah subratin yang akan dipanggil oleh program utama. Program utama ini yang memakai algoritma konvensional. Bentuk lain dari sistem pakar tergabung adalah sistem pakar yang mengandung program lain. Artinya, program sistem pakar memiliki sebuah subratin, misalnya untuk perhitungan matematik, untuk pembuatan grafik, dan keperluan lainnya. Subratin ini memakai algoritma konvensional. Nah, untuk yang terakhir di sini pembahasan dari domain masalah sistem pakar ini menghubungkan ke software lain, yang mana program sistem pakar yang dapat berhubungan dengan mengakses paket program lainnya, misalnya paket program spreadsheet, DBMS, atau program pembuat grafik. Mungkin penjelasan dari saya tentang domain masalah dan tipe sistem pakar ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang paham dan kurang kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya juga masih tahap pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.